Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Sukmawati Trisnatul Rohmah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Demikian pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar, karena peran pendidik tidak hanya menuntun anak saja, tetapi juga mengarahkan ke jalan yang benar sesuai kodratnya agar lakunya terbentuk. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerahnya, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat menyiapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, merdeka belajar. Yang kedua, student center. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima, asas trikon dan tripusat pendidikan. Untuk yang pertama, merdeka belajar. Pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa yang merdeka dan mandiri. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan diartikan siswa tidak hidup diperintah, siswa berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan siswa cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pendidikan yang menghamba pada sang anak. Pendidikan ini memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik secara budinya yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, serta budi pekerti yang meliputi tenaga sesuai dengan kodrat peserta didik. Tuntunan yang bersifat menyeluruh dan tidak lepas dari aspek sosiokultural. Yang ketiga, budi pekerti. Membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor, yaitu mampu mengembangkan potensi, pikiran, perasaan, kemauan sehingga menuntun anak berkembang sesuai kodrat yang dimiliki. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Yang kelima, asas trikon. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman, maka harus menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinu, yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diberi perlakuan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, asas konvergensi. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Fruitbel. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, asas konsentris. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, tetapi semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Karenanya,
Tujuan utama pendidikan diarahkan kepada bagaimana menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain. Namun, harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan, yang menurut Ki Hajar Dewantara, dalam hidupnya anak-anak terdapat 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan. Yang pertama lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penerapan Tripusat Pendidikan ini sangat mempengaruhi pengembangan teori pembelajaran pada anak yang dilaksanakan secara terpadu, dapat menjadikan anak memiliki kepribadian yang utuh dan bertanggung jawab. Berikut adalah contoh penerapan nilai sosial budaya dan nilai religius dalam kebudayaan di daerah Gunung Kawi, Kabupaten Malang yang dapat direlevansikan dengan pembelajaran agar murid mudah memahami materi dan budaya tetap lestari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru harus menguasai IT karena menyesuaikan tuntutan kodrat zaman peserta didik yaitu pada abad 21. Yang kedua, guru harus mahir menggunakan model, media inovatif, dan strategi pembelajaran dengan memerhatikan karakteristik peserta didik yang beragam serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, guru harus membelajarkan siswa dengan konsep well-being dan mengutamakan siswa bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.